Bung Semi, ada kan sering kritik pemerintah tuh. Apakah dengan revisi pasal-pasal ini Anda sekarang lebih lega supaya Anda tidak menjadi target berikutnya? Ya, selamat malam Mbak Rosi, selamat malam Pak Mahfud. Selamat Jadi malam. bagi saya agak pesimis sih kalau sama pemerintah karena biasanya apa yang tertulis, apa yang diucapkan dengan apa yang terjadi di lapangan agak beda ya. Eh, saya mau tanya nih ya, kalau yang soal pencemaran nama baik ini tetap ada ya? Kalau tetap ada, ini juga multitafsir karena orang itu bisa merasa tercemar nama baiknya itu bebas-bebas saja, bahkan oleh sebuah fakta. Faktanya saya gemuk, tapi kalau ada yang bilang saya gemuk, saya boleh tersinggung gitu. Jadi sebenarnya harusnya ya lebih detail lagi. Dan soal tebang pilih ini juga. Tapi sorry, Bung Semi, kalau misalnya itu sudah dikerucutkan bahwa yang merasa terhina, tercemarkan, ternistakan adalah orang yang sendiri melapor, masa Anda nggak melihat itu fair? Apa nggak itu pantas Ya, dong? gimana kalau yang melakukan itu pejabat publik? Pejabat publik kan yang dirugikan adalah publik. Contoh nih, seorang profesor dari seorang staf ahli Menkominfo, ya, sebut aja namanya Pak Henry. Dia pernah dan beberapa kali menyebarkan hoaks. Yang dirugikan publik, dia kan pejabat publik. Tidak ada tuh peringatan, jangan boro-boro dihukum. Peringatan terhadap beliau aja nggak ada. Jadi sebenarnya ini tugas pemerintah tuh oke, ada aturan. Tapi konsistensi dalam menegakkan aturannya. Kalau yang melakukan pejabat publik, kalau pejabat publik itu menyebarkan hoaks. Ya, itu dua hal yang berbeda sih, Bung Semi. Beda-beda dong. Itu ada dua hal yang berbeda. Satu, Anda ingin mengatakan soal pencemaran nama baik masih multitafsir. Dua, seorang pejabat publik juga ikut penyebaran hoax. Ini dua hal yang berbeda. Tapi yang ingin kita dapatkan komitmen, tadi Bung Semi itu masih merasa khawatir kalau pencemaran nama baik itu masih ada. Nah, Pak Mahfud. Masih ada, pencemaran nama baik masih ada. Nggak boleh seseorang mencemarkan nama baik orang, tetapi itu adalah delik aduan. Nah, pencemaran nama baik itu bicara kejelekan orang itu ada dua. Satu, kalau bisa membuktikan di pengadilan dia tetap dihukum bahwa orang itu jelek. Misalnya Pak Mahfud itu misalnya punggungnya hitam misalnya gitu ya. Saya merasa tersinggung itu dia, saya laporkan. Lalu terbukti bahwa dia hitam, tapi itu membuat saya tidak senang, bisa dihukum, ada. Oleh sebab itu, kalau dalam agama itu namanya ghibah. Tapi kalau Anda tidak bisa membuktikan, hukumannya lebih berat. Tapi itu delik aduan ya. Kalau bisa membuktikan, ya memang hitam itu, Anda tetap dihukum karena pencemaran. Tetapi kalau Anda tidak bisa membuktikan di pengadilan, ternyata bersih punggung saya, fitnah, gitu. Itu fitnah, hukumannya lebih berat. Jadi memang tidak boleh orang mencerca orang lain kan. Tidak boleh gitu. Ya, jadi menurut Pak Mahfud, mengatakan seseorang jangan pilih koruptor, itu kan berdasarkan fakta juga ya. Walaupun orang itu akhirnya tersinggung, nah itu orang itu bisa melaporkan juga dong. Saya disebut koruptor nih, padahal saya sudah bebas. Bisa melaporkan itu bisa kalau orang bahwa yang dituju itu jelas. Kalau Anda berkampanye jangan pilih koruptor, nggak apa-apa. Bagus, saya sekarang katakan besok jangan pilih koruptor. Tapi kalau coba, misalnya saya sebutkan nama, jangan pilih si A, karena si A itu lapor. Kalau saya sebutkan secara eksplisit gimana Pak Mahfud? Jangan pilih si A, karena si A ini pernah punya kasus korupsi. Nah kalau begitu, Anda bisa dilaporkan karena Anda menyebut A, kan begitu? Iya, tapi kan sebenarnya itu fakta. Jadi artinya, tapi sebenarnya itu kan fakta. Kalau memang si A itu pernah tersandung masalah korupsi. Lah ya, kalau dia merasa tersinggung dengan itu, misalnya kasus itu kan berarti kan pengadilan juga tidak bodoh-bodoh amat ya, pengadilan kan menilai apakah ini betul mencemarkan, apakah ini betul memfitnahkan, banyak juga. Makanya ada hakim, ada pengacara, kan begitu. Ya, tapi kan prakteknya tidak seperti itu, Pak Mahfud. Ya, ini yang memang kalau bicara itu sejak dulu, sejak zaman Nabi Muhammad, sejak zaman Nabi Adam, orang praktek itu selalu ada yang melenceng gitu. Itulah sebabnya ada hukum, karena orang melenceng itu selalu ada gitu. Kan ada orang mengatakan seperti saya mengatakan begini, hukum itu bisa diperjualbelikan kok gitu. Memang ada yang begitu gitu. Lalu ada yang bilang makanya kalau hukum Islam aja pakai agar nggak bisa diperjualbelikan, sama aja hukum Islam bisa diperjualbelikan.
Oleh sebab itu muncul fatwa yang saling bertentangan. Itu kan tergantung moral. Maka saya katakan itu soal moral dan itu yang akan ditata sekarang. Agar pelanggaran moral itu, itu tidak bisa masuk terlalu dalam terhadap proses-proses penegakan hukum.